Hello guys, how are you? Apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan gua Hendy di channel kita IndoVivi, di channel di mana gua membicarakan segala hal perihal tentang NFT, tentang kripto dan secara khusus tentang IndoVivi. Tapi hari ini secara khusus gua mau kasih tutorial tentang gimana kita install MetaMask di Android atau iOS dan gimana kita buka account OpenSea juga. So, kita langsung aja start ya. Pertama yang kalian mesti lakukan adalah gua kecilin dulu ini sebentar. Oke, pertama yang mesti kita lakuin adalah kita download dulu app-nya. Kita ke Google Play. Karena gue pakainya Android, jadi gue ke Google Play aja. Kita ke MetaMask. Dan di situ kita akan install ya. Nah, gue udah install, jadi akan munculnya open begini. Dan selanjutnya adalah setelah install, kita, gue bikin tutorialnya via screen record aja ya. Karena kalau gue doing it live, somehow nggak mau nge-record karena ada informasi yang sensitif mungkin gitu loh. So, jadi ini yang tampilan pertama akan mulai ketika habis kita selesai ketika kita selesai install dan kita open. Jadi kita akan dikasih tampilan dua ini, create new wallet atau kita import using secret recovery phrase. Jadi kalau lu udah pernah punya dompet digital ini sebelumnya MetaMask, lu bisa import ke device yang baru. Jadi via import using secret recovery phrase. Nah, secret recovery phrase ini adalah 12 kata, 12 phrase yang lu ya itu yang secret, intinya lu nggak boleh kasih ke siapapun nggak boleh tahu kecuali lu, dan lu mesti simpen itu benar-benar aman banget. Nah, gua akan ajarin sedikit nanti gimana cara simpen, gimana cara gua untuk simpen recovery phrase-nya itu. Nah, setelah itu yang mesti kita lakukan pertama, karena ini baru, kita akan create new wallet. Jadi gua lanjut. Oke, lanjut. Setelah itu dia akan masuk ke sini di mana lu harus create password. Passwordnya udah pasti lu bikin se-complicated mungkin lu bisa, jangan gampang-gampang seperti biasa. Terus lanjut, setelah udah masukin passwordnya udah oke, udah confirm, langsung next. Lu klik next aja terus start lagi di sini. Nah, sampai di titik di sini di posisi di mana lu akan dikasih 12 kata, 12 phrase, secret phrase-nya itu untuk recovery-nya. Jadi ini yang perlu lu catat, lu simpen, jangan pernah lu kasih tahu ke siapa-siapa. Gue juga nggak saranin screenshot, karena kalau lo screenshot rata-rata phone itu kan connect ke Google Foto, jadi bisa upload ke Google Foto automatically. Jadi hati-hati juga, sama juga dengan iOS, bisa aja ke upload ke ke iTunes. You never know, so hati-hati aja. Jadi gue nggak sarankan untuk screenshot. Lebih baik lu catat manual, lu simpen itu di mana yang lu rasa aman. Nah, kalau gue pribadi, gue suka pakai app ini. Nama appnya adalah Color Note. Nanti gue akan kasih linknya juga, Color Note. Nah, jadi kalau di Color Note ini, kita bisa bikin note, segala macam note. Dan personally gue pakai ini banget. Ini penting banget buat gue. Dan ini jadi bisa synchronize ke email lo. Jadi misalnya lo install ini nanti di different gadget juga bisa synchronize ke different gadget juga. Jadi kayak gue sync antara PC gue, antara iPhone gue, iPad sama Android gua, dan gua ada 2 Android, jadi semua akan sync ke sana gitu. Jadi gua ngelakuin update di satu device lain juga akan ke update. Nah, bagusnya ini kalau menurut gua adalah begini. Misalnya gua mau create satu notes ya. Nah, ini gua habis create dan dia akan otomatis save. Nah, ini gua bisa open kapan aja gua mau kan. Nah, tapi ada di mana yang sensitif. Contoh yang seperti atas ini adalah password. Gua kalau mau buka ini akan masuk ke di mana gua harus masukin password. Jadi kalau gue nggak masukin password, gue nggak bisa akses ini. Jadi kalau sampai handphone gue misalnya hilang atau gimana, orang yang mau akses juga nggak akan bisa. Mereka bisa ngelihat note-note gue yang lain-lain yang bukan yang sensitif punya. Tapi kalau yang sensitif itu password protected. Jadi ini satu app yang gue pakai. Mungkin teman-teman ada app lain bisa share juga di komen. So itu yang jadi gue catat sheet phrase-nya di sini. Password gue juga. Gue jadi kalau di password ini di notes ini, gue nggak literally catat password gue, tapi gue menuliskan kayak sedikit reminder tentang password apa yang gue pakai gitu loh. Nah, kayak gue punya I think gue punya 5 sampai 10 macam password yang gue pakai yang selalu gue ingat. Jadi di dalam note gue ini gue cuma tulis ini password mana yang gue pakai, tapi bukan literally gue tulis passwordnya, karena itu juga hati-hati gitu loh. Jadi ya selalu ada kemungkinan bisa dihack lah, intinya begitu gitu loh. Jadi kalau orang misalnya pun bisa ngehack masuk ke note gue, still gue rasa mereka nggak akan ngerti password apa yang gue pakai gitu loh. Karena kan itu cuman kayak pengingat doang, password mana yang gue pakai dari 10 password yang gue ada, misalnya kayak gitu doang gitu loh. So itu yang gue pakai. Balik lagi ke sini ya. Jadi
sampai di titik sini di mana dia akan kasih seed phrase-nya, lu akan klik view dan akan muncul ini semua. Untuk awalnya lu catat seperti tadi gue bilang, setelah lu catat, nah ini akan masuk ke posisi selanjutnya itu, next-nya itu dia akan minta konfirmasi bahwa lu udah catat dan bahwa lu udah tahu urutannya gitu. Dan lu tinggal pilih urutannya sesuai dengan apa yang lu catat. Jadi penting banget seed phrase ini ya. Setelah udah masukin semuanya dengan benar, akan muncul kata sukses dan lu bisa complete backupnya. Lanjut. Oke, dan lu just open up your digital wallet. So simple. Seperti lihat saat ini accountnya zero, nggak ada balance. Ini main apa namanya view-nya, main apa screen-nya. Dimana di sini lu disuguhkan dengan nama account lo, terus juga MetaMask wallet address lo juga, itu yang OX35CA terus titik 93 del, itu panjang itunya kodenya. Jadi lu nggak perlu ingetin, tapi itu public address ya. Ini address wallet yang lu bisa kasih ke orang jika lu mau terima kiriman dana dari orang. Jadi lu bisa klik receive. Nah, lu bisa juga di sini juga bisa ada feature untuk lu buy crypto juga. Lu juga bisa send di sini atau lu bisa swap. Nah, kalau lu swap itu jadi misalnya dari Ethereum lu mau swap ke kayak token lain, Polygon atau apa. Jadi ini yang lu bisa lakuin di sini bukan otomatis, masih langsung melalui app-nya ini. Nah, jadi lu bisa lihat juga ada import token, dimana kalau misalnya lu ada token-token baru yang lu beli, kayak contoh kemarin yang kita dapat airdropnya SOS, lu mesti import tokennya supaya baru bisa muncul kelihatan apa yang lu punya di sini. Terus yang lu perlu perhatikan adalah garis 3 di kiri atas. Nah, itu lu pencet itu akan masuk ke drop down menunya. So, gue lanjut. Nah, ini drop down menunya ada pilihan browser, wallet, transaction history, dan selanjutnya. Gue geser dulu. Ada setting dan lain-lain. Nah, yang akan banyak lu akses itu nanti pasti di opsi wallet dan browser. Jadi kalau lu mau masuk ke OpenSea atau website-website lain yang support Web 3.0, ya lu masuk ke browser. Nah, tapi nggak semua website itu build bisa untuk via mobile MetaMask. Ada banyak drop NFT yang mereka nggak allow user tuh via mobile MetaMask. Jadi harus via PC. Jadi via Google Chrome. Nah, itu nanti gue akan bikin next tutorialnya juga untuk via PC itu gimana untuk install MetaMask-nya. So, kita lanjut lagi. Jadi yang lu akan banyak akses itu di browser atau wallet. Dan selanjutnya, kalau lu pencet di browser, lu ketik OpenSea.io. Nah, ini kita mau register di OpenSea ya. Lu masuk ke OpenSea, dan di sini begitu masuk ke website-nya OpenSea, OpenSea.io. Jangan salah ya, karena banyak scam yang OpenSea.com, OpenSea.org, OpenSea lain-lain gitu loh. Nah, itu banyak scam yang website scam. Hati-hati. Jadi ketika lu masuk ke OpenSea.io, ada garis 3 lagi di kanan atas, itu yang lu akan pencet. Begitu lu pencet itu, nanti akan masuk ke dimana lu bisa connect wallet lo. Nah, lu connect wallet di sini, tapi sebelum kalau gua terbiasa semua app itu selalu gua setting ke night mode ya. Jadi gua biar nggak terlalu too hard on my eyes. Nah, begitu lu pencet tadi connect wallet, lu akan masuk ke opsi ini, di mana lu harus pilih digital wallet mana yang lu mau pakai. Nah, since kita udah install MetaMask, kita akan pakai MetaMask. Kita klik MetaMask, dan setelah itu akan masuk ke konfirmasi. Ingat, setiap aksi apapun yang lu lakuin di MetaMask yang berhubungan dengan MetaMask itu selalu ada transaction history. Jadi dia bisa tahu kapan lu connect ke website mana, kapan lu connect ke sini atau kemana gitu, segala macam gitu. Jadi seperti yang lihat di sini, gua connect ke OpenSea. So setelah connect, dan it will show to my wallet. Jadi balance wallet gua kayak tadi sama zero. Nah, ini balance gua secara apa yang dilihat oleh account OpenSea ya. Jadi OpenSea ngelihat gua nggak ada balance saat ini. Nah, terus lu bisa balik lagi. Ini lu pencet yang tadi titik 3 tadi lagi, ini opsinya udah berubah sedikit, ada muncul account sekarang dan my wallet. Kalau sebelumnya kan nggak ada, sebelumnya cuma muncul connect wallet. Kalau ini sekarang ada muncul account dan my wallet. Nah, lu bisa pencet yang account, lu klik yang account, akan masuk ke sini di mana ada pilihan profile, favorite, watchlist, dan my collection. Lu bisa pilih profile. Nah, ini profile lu. Jadi seperti lihat saat ini, account gua di OpenSea itu unnamed ya, istilahnya gua belum menamakan. Dan ini lu bisa pencet yang gear, yang tombol gear itu yang kanan, yang sebelah kanan atas itu. Nah, lu bisa pencet gear itu, dan di situ lu bisa ubah nama account lu segala macam sesuai dengan apa yang lu mau. Muncul juga lu kapan join Januari. Account gua ini karena ini baru kan. Terus lu bisa lihat collected-nya gua ada berapa, istilahnya NFT gua ada berapa. Nah, di sini kan 0 karena ini account testing doang. Nah, itu nah next yang ya pada titik ini lu udah ready.
all you need to do, lu cuma perlu deposit dana ke MetaMask. Lu bisa kirim via dari Binance, Indodax, toko kripto. Lu bisa kirim ke account lu di MetaMask ini. Yang lu kirim itu kalau lu mau transaksi di OpenSea, yang utama adalah Ethereum. Although sebetulnya lu bisa juga via Polygon, jadi ada Polygon Network, dan itu gua akan nanti bikin tutorial lagi untuk gimana lu open up the Polygon Network di MetaMask lo. Karena secara default MetaMask itu cuma ada Ethereum Network yang workable ya, cuma Ethereum Network. Yang lain-lainnya itu tuh lu mesti manually install, seperti kayak lu mau install FX Network, Avalanche Network, terus Polygon Network, GoChain Network, itu semua lu mesti install manually sendiri gitu. Nah, pada titik ini all you need to do, lu kalau mau browse ya lu bisa masuk ke stats, lu bisa masuk ke ranking, dan itu akan show rankingnya NFT di OpenSea. Lu bisa sort by last 7 days or last 30 days, dan lu bisa do your investing. So you can start your first investing on OpenSea dari begitu aja. So pretty simple, straightforward sebetulnya. Jadi ketika lu udah masuk ke MetaMask, seperti gue bilang, nah ini gue open up MetaMask-nya gue. Untuk akses masuknya gue via fingerprint. Open up, simple. Seperti gue bilang, ini tampilan utamanya di wallet. Lu bisa klik yang account address lo. Nah, ini akan copy account address lo. Jadi account address lo ini yang lu kasih ke orang ketika orang itu mau kirim dana ke lu, atau lu sendiri, lu misalnya lu mau kirim dana dari Binance, jadi account ini yang lu masukin. Dan keep in mind that account ini adalah account ERC20, ERC20. Jadi itu network yang lu bakal pakai untuk kirim Ethereum ke wallet ini. Dan lu lihat di networknya ini, seperti gue bilang, main networknya adalah Ethereum network. Yang lain-lainnya sebenarnya ini cuma test network, yang Rapstan, Kavan, dan selanjutnya cuma test network. Terus ada Matic mainnet, ini yang Matic Polygon punya, yang lu mesti install manually kalau lu mau beli NFT yang ada di Matic Network di OpenSea. Jadi lu kesini ke browser seperti tadi gue bilang. Oke, sebagai contoh, misalnya gue mau beli NFT ini ya, Astra Chipmunks ini, di harga 0,0585. Online itu dia cuma pencet apa yang gue mau beli. Terus di sini gue tinggal buy now. Keep in mind, yang seperti gue bilang, setiap transaksi akan kena gas fee. Jadi lo mesti hitung-hitung semuanya. Misalnya pencet buy now, understand. Klik OK lagi. Terus di sini gue confirm checkout. Nah, lo bisa lihat, nanti akan muncul totalnya berapa, semua dengan gasnya berapa. Nah, itu semua yang kalian mesti do your own research untuk tahu apakah apa yang lo beli itu end up gonna be good deal, or you paying more di gasnya. Oke, seperti ini. Seperti lu lihat, harga NFT-nya itu adalah $201, 0,058 saat ini. Gas fee-nya itu 75. So, ketika lu masuk ke menu ini, lu bisa reject atau lu bisa confirm. Kalau confirm, ya dia akan otomatis jalanin. Kalau network lagi nggak terlalu rame, dia akan cepat confirmnya. Tapi kalau lagi rame, dia akan sorting dia akan proses dulu, blockchain-nya akan proses dulu yang gasnya itu tertinggi. Jadi technically seperti ini. Nah, di sini sebetulnya lu bisa nih, di bagian yang estimate gas fee ini, lu bisa klik. Nah, di sini lu mau pakai priority-nya yang low, medium, atau high. Nah, otomatis kalau lu pakai yang high, lu bisa lihat harganya jadi 117.74 untuk gas fee. Kalau lu pakai high, berarti chances untuk transaksi lu di approve duluan itu lebih tinggi daripada lu pakai medium atau low. Jadi kalau lu ngerasa ini berada di posisi saat ini rame banget networknya, jadi gue suggest lu pakai yang high. Lalu bisa masuk ke advanced option juga. Kalau lu masuk ke advanced option, di sini yang dimana people talk about gimana kita bisa set GUI. Nah, technically gas limit, maximum priority fee, kita nggak usah worry. Yang kita mesti worry about itu ketika kita set GUI itu di maximum fee. Jadi di sini yang kita bisa ubah. Jadi contohnya, gue mau ubah ini maximum gas fee-nya gue cuma willing 90. Atau misalnya gue tahu banget ini lagi traffic lagi heboh banget. Some people said it to really high. Whatever, 400, 500, supaya transaksi dia jauh lebih cepat di approve dulu. Nah, jadi untuk tahunya gimana kita set GUI-nya itu di mana? Ya, kita bisa masuk ke website ini. By the way, ini gue cancel dulu ya. Jadi supaya kalian supaya ini nggak jalan juga, supaya kalian tahu juga. Nah, tadi gue cancel, akan muncul you decline the action. Nah, lu bisa ke website yang namanya etherscan.io/gas tracker.
Nah, ini memberikan gas record dalam hitungan detik ya. Jadi lu bisa tahu gue pada titik di mana sekarang lu mau transaksi. Jadi sekarang lu bisa lihat ini gue saat ini adalah 146 untuk kalau lu mau high priority. Ada yang tadi medium, ada yang low. Jadi lu kalau taruh 146, transaksi lu dibilang di sini ya akan paling cepat di approve. Nah, ketika kita lagi drop NFT, nah angka ini bisa naik sampai 2000, 3000, you never know. Paling tinggi gue pernah pakai set gue adalah di 1000. Waktu itu gue lupa drop NFT apa, tapi gue pernah set sampai 1000, tapi waktu itu gue cancel juga karena nggak dapet, karena gasnya ternyata udah naik sampai nggak kira-kira lebih dari 2000-an. So daripada gue jadi gue cancel karena gue tahu gue udah nggak mungkin dapet, nggak mungkin stand a change, karena kalau gue diamin aja gue akan straight out lose that gas fee, tapi gue nggak dapet NFT-nya. Nah, lu lihat ini NFT-nya dropping ke 85 sekarang. Nah, jadi lu bisa kira-kira tahu lah pada titik ini berapa sih gas fee yang dibutuhkan untuk satu transaksi itu. Jadi ya ini websitenya etherscan.io/gas tracker. So jadi ya mungkin itu aja ya hari ini tutorial tentang MetaMask dan OpenSea. Okay, thank you guys. Kalau if you like this channel, please subscribe and like the video, the channel, the feed. Kalau lu ngerasa apa namanya ada hal yang gua share yang mungkin salah atau yang nggak sesuai, mohon juga di komen untuk koreksi gua supaya gua tuh juga lebih ngerti lagi, supaya kita bisa sama-sama bisa maju di bidang NFT dan crypto ini. So thanks a lot for everything. Thank you for your time. Goodbye.